sky rested within me, and I'm living proof that a heart can swell to the size of a galaxy. I'm bruised from running down miles. I shake, but it's this ball of fire, I swear. It trembles in my bones, 'cause you're my star. Kita akan segera memulai acara pemberkatan nikah ini. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai pria dahulu, Saudara Ricky Suryajaya Haryanto. Mari kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang semeriah mungkin bagi Ricky. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kami merasa bahwa saat ini juga kami begitu dekat dengan Engkau. Kami sepertinya merasa berada di atas awan-awan. Kami rindu, ini bukan cuma kondisi seperti ini, tetapi secara rohani benar-benar Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun Ricky dan Jerina agar benar-benar satu keluarga yang baru ini selesai dan benar-benar menjalani kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Hari ini benar-benar luar biasa ya. Penuh dengan kabut tetapi terang. Benar-benar sepertinya ada cahaya dari mana-mana. Saya teringat di Alkitab ada saatnya di mana Tuhan Yesus naik ke atas puncak bukit yang di mana Tuhan menjadi mengalami transformasi. Yang saat itu puncak bukit benar-benar dipenuhi dengan awan kata-katanya, dan Tuhan Yesus benar-benar berubah. Saya percaya perasaannya seperti saat ini. Rasanya penuh dengan kabut tapi penuh dengan cahaya. Saya percaya berarti ada hadirat Tuhan yang luar biasa ya hari ini ya. Firman Tuhan yang saya dapatkan untuk kalian berdua adalah dari Mazmur 112. Ayatnya demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini sepertinya menurut saya mengingatkan Ricky dan Jerina untuk benar-benar makin mencintai firman Tuhan. Diingatkan bahwa tujuan pernikahan kalian tentunya juga untuk mencari kebahagiaan. Saya percaya ayat ini memberikan tuntunan bagi kalian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saya rindu ini menjadi pesan. Ayo makin rindu baca Alkitab. Jangan melupakan setiap hari menjadi kebiasaan kehidupan Anda. Biar bersekutu dengan Tuhan, dan saya percaya kebahagiaan itu akan dicurahkan oleh Tuhan. Karena dengan jelas kata-katanya, ini kebahagiaan itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang mencurahkannya. Di ayat-ayat berikutnya dijelaskan bagaimana definisi bagi bahagia sesuai dengan Alkitab. Ayat 2 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini janji yang luar biasa karena setiap pernikahan tentunya merindukan
anak dan cucu bahkan. Ini janjinya sudah diberikan di depan, sepertinya ada uang mukanya, ada DP-nya. Tuhan sudah berkata bahwa Ricky dan Jerina nanti akan mempunyai anak dan cucu. Bukan hanya anak cucu saja, kata-katanya akan perkasa di bumi. Saya percaya berarti berkatnya tidak berhenti di dalam generasimu, tetapi sampai generasi anak dan bahkan cucunya. Tentunya inilah salah satu kerinduan dari setiap keluarga. Bahkan di ayat 3 dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini juga satu berkat yang luar biasa, karena kata-katanya adalah harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Banyak orang mungkin mempunyai kekayaan tetapi sepertinya tidak bisa menikmatinya. Ada orang-orang yang terlalu sibuk mungkin, dia bahkan kayaknya nggak pernah merasakannya, karena kekayaan itu kumpul dan sepertinya dinikmati oleh orang lain atau bahkan hilang begitu saja. Tapi kalau bagi orang yang takut akan Tuhan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saya percaya ini artinya dimanapun engkau berada, dimanapun engkau tinggal, ada harta dan kekayaan. Ini bukan mengenai jumlahnya, tapi mengenai bagaimana engkau bisa menikmati apapun hasil kerjamu, apapun yang engkau hargai. Kata-katanya, makanya kata-katanya harta, bukan hanya kekayaan. Karena harta itu dalam bahasa Inggris adalah treasure. Apa yang engkau kasihi itu ada di dalam rumahnya. Berarti ini pasti ada hubungannya juga dengan anak-anak. Karena ada orang-orang yang punya anak, habis itu anak-anaknya sepertinya hilang, tidak bisa menjadi satu keluarga yang bersatu. Ini bahkan kata-katanya harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Berarti nanti apapun yang engkau usahakan, bahkan keluarga, nanti anak cucu yang Tuhan berkati, itu menjadi satu dalam satu keluarga. Saya percaya ini salah satu janji yang luar biasa. Di ayat 4 dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Saya percaya bahwa kehidupan manusia itu memang selalu ada gelap dan terang. Ini janji yang luar biasa mengenai penyertaan. Kata-katanya adalah di dalam gelap terbit terang. Berarti Tuhan menjanjikan kepada Ricky dan Jerina bahwa nanti meskipun kalian mengalami gelap pun akan terbit terang. Artinya selalu ada solusi di dalam masalah Anda. Ini janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya rindu ini terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan kata-katanya di ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kata-kata mujur ini biasanya saya sih keluarga yang dahulunya belum percaya Tuhan. Jadi dahulu zaman saya belum percaya Tuhan itu sering sekali yang sepertinya yang didoakan oleh orang itu biar kita dapat hoki, benar ya. Sampai ada tulisannya sendiri, fu ya benar. Apa sih itu, saya nggak bisa Chinese. Tapi sepertinya itu hoki itu kayaknya orang itu mendoakan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, mujur itu pasti datang. Kita nggak perlu doain lagi, karena mujur itu datangnya dari Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Ini kata-katanya mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Saya rindu mengatakan yang memberi pinjaman. Orang yang bisa memberikan pinjaman itu berarti orang bukan yang pinjam. Saya rindu berarti Anda mempunyai nantinya apapun karier kehidupan Anda, bukan karier yang penuh dengan butuh keuangan dari orang lain, tetapi bahkan Anda bisa membantu orang lain. Namanya memberikan pinjaman berarti Anda nggak perlu pinjam. Anda yang mempunyai keuangan yang bahkan lebih, kemampuan yang lebih, sehingga Anda bisa menolong orang lain. Saya rindu ini yang menjadi target kehidupan Anda membantu orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Di ayat 6 dikatakan, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ada orang-orang yang punya tujuan kehidupan itu untuk diingat orang. Saya rindu kalau Ricky dan Jerina tujuannya bukan untuk meninggikan ketenaran namamu dan karirmu sendiri, tetapi engkau punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya nanti
Namanya orang benar itu pasti akan diingat selama-lamanya. Diingat itu bukan karena engkau meninggikan namamu sendiri, tapi diingat itu saat engkau meninggikan nama Tuhan. Ayat 7 bahkan dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya rindu ini yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kehidupan itu memang penuh dengan seperti yang tadi saya katakan, bisa gelap, bisa terang. Bisa ada kabar baik, tapi juga ada kabar celaka. Biarlah ini merupakan janji kekuatan. Biar keluargamu adalah keluarga yang kuat menghadapi kabar apapun. Bahkan kabar celaka pun, kata-katanya hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Melalui apapun, kalian tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah engkau adalah keluarga yang stabil, yang tetap berdiri atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dengan itu engkau bisa melewati masa apapun. Ayat 9, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Banyak orang rindu untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi di zaman sekarang. Makin terkenal, makin banyak orang yang tahu namamu, bahkan sekarang Instagram dan lain-lain itu semua arahnya seperti mencari kemuliaan, sepertinya diarahkan. Tapi biarlah kalian adalah orang yang berbeda caranya. Kalian bukan orang yang menyedot perhatian, bukan orang yang mencari perhatian, tetapi engkau adalah orang yang membagi-bagikan. Ayat 9 ini berkata, ia membagi-bagikan dan memberikan. Itu adalah tindakan yang sesuai Alkitab sekali. Give and you shall receive. Kalian bukan orang yang maunya hanya menerima, tetapi engkau mau memberi. Membagi-bagikan itu bukan artinya bukan hanya memberikan orang yang bukan pelit gitu ya, bukan. Ini mengenai membagikan waktumu, membagikan pelayananmu. Saya rindunya kalian nanti makin melayani Tuhan. Engkau gak akan lupa bahwa Tuhan itulah yang memberikan semua berkat ini, dan engkau tidak pernah lupa melayani Tuhan. Dan saya percaya setiap janji ini akan terjadi, karena setiap pernikahan itu tentunya karena rencana Tuhan. Makanya di Matius 19 ayat 5 dikatakan demikian mengenai pernikahan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada hari ini kita berdoa, Tuhan mempersatukan kalian berdua, tubuh, jiwa, roh, visi, masa depan, semua kehidupanmu dipersatukan oleh Tuhan. Ini bukan rencana manusia, ini rencana Tuhan. Pernikahan adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, dan biarlah hari ini kalian berdua dipersatukan sehingga nanti manusia tidak bisa menceraikan. Bukan masalah keuangan, bukan karena ketidaksukaan, bukan karena orang lain, bukan karena keuangan. Nanti kalian tetap bersatu meskipun menghadapi masalah apapun, karena Tuhan sudah mempersatukan kalian. Mari kita tundukkan kepala dan memeteraikan setiap berkat Tuhan atas Riki dan Jerina. Terima kasih Tuhan, kami berkata ya dan amin atas setiap janji-Mu kepada Riki dan Jerina. Kami berkata bahwa biarlah kebahagiaan itu dicurahkan atas Riki dan Jerina, sampai anak cucunya pun diberkati. Kami rindu bahwa ada penyertaan Tuhan di masa apapun, di masa gelap, di masa apapun akan ada terang dan solusi untuk menyertai mereka. Di kabar baik maupun di kabar buruk, mereka akan tetap punya kekuatan untuk tetap percaya kepada-Mu, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai untuk tetap melayani sampai akhir hidup mereka. Saat ini kami undang, biarlah Engkau menjadi saksi, dan Roh Kudus sendiri akan mempersatukan mereka. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saya undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Riki Surya Jaya Haryanto,
apakah engkau bersedia menerima Jarina menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan mengasihinya dan setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan tetap setia sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya. Dan apakah engkau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan? Apa jawabmu, Riki? Kayaknya enggak nyala. Coba yang satunya. Ya, saya bersedia. Berikan tepuk tangan bagi Riki. Sekarang pertanyaan bagi mempelai wanita. Jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan, Jarina. Apakah engkau bersedia menerima Riki Suryajaya Haryanto menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan tunduk serta setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan tetap setia sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya? Dan apakah engkau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan? Apa jawabmu, Jarina? Ya, saya bersedia. Berikan tepuk tangan bagi Jarina. Saling berhadapan. Sebentar lagi adalah saat Anda mengenakan cincin, di mana cincin ini menunjukkan bahwa kasih di dalam kehidupanmu itu tanpa akhir, ya, nanti sampai Tuhan memisahkannya. Sebelum dikenakan cincinnya, saya ajak untuk masing-masing menyatakan kasihnya. Setelah itu, setelah selesai mengucapkan janji dan kasihnya, baru dikenakan cincinnya, ya. Ini cincinnya dipegang dahulu, ya. Nanti kalau sudah selesai baru dikenakan. Silakan Riki. Saya Riki telah berjanji di hadapan Tuhan telah memilih Jarina sebagai istri saya yang sah. Saya akan menjaga, menghormati, dan bertanggung jawab dalam kondisi suka dan duka, serta saya akan tetap setia menemani Jarina sampai selamanya. Berikan tepuk tangan. Sekarang giliran Jarina, dipegang dulu. Silakan. Riki, thank you sudah saya menjadi pendamping hidup, sudah berdedikasi yang sabar, dan kamu sudah berusaha yang terbaik sejauh ini, dan mau bersama-sama belajar lebih dekat pada Tuhan. Saya berjanji menghormati kamu sebagai kepala keluarga, menjadi penolong yang sabar, dan mau berusaha hidup rukun dan damai dalam setiap situasi hidup kita ke depannya. Saya berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup setia sampai selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Jarina. Ya, saya undang untuk kedua mempelai berlutut. Ini adalah salah satu momen yang paling penting di dalam pemberkatan, di mana benar-benar ini Roh Kudus sendiri yang mempersatukan, karena dua menjadi satu hanya terjadi saat Tuhan sendiri yang mempersatukan kalian. Sehaus apa kalian berdua mengundang Roh Kudus, sebesar itu urapan agar kalian benar-benar diurapi dan diberkati dan dituntun oleh Tuhan selama pernikahan kalian. Mari kita bersama-sama mengundang hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu ini.
berkatmu tiada terselami, kasihmu jalan tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar begitu baik atas Ricky dan Jerina. Saat ini juga kami berdoa untuk Engkau mempersatukan Ricky dan Jerina. Kami rindu ada urapan-Mu yang mengubahkan Ricky untuk menjadi suami yang terbaik bagi Jerina, dan ada urapan bagi Jerina untuk menjadi istri yang terbaik bagi Ricky. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di hadapan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ada berkat Allah yang dicurahkan atas engkau, dan engkau telah dipersatukan. Engkau bukan lagi dua, tetapi menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu, setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu, itu adalah ya dan amin, karena pernikahan ini adalah rencana-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan dan menggenapi setiap janji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Saya undang kalian berdua untuk bangkit berdiri, saling berhadapan. Dengan ini Ricky, Jerina sudah menjadi istrimu yang sah. Dengan itu Anda boleh melihat dia tanpa cadar dan memberikan wedding kiss pertamanya. Silakan. Ya, berikan tepuk tangan dong. Sekarang menghadap ke jemaat. Dengan ini, hari ini tanggal 12 Juni 2021 di Langit Bromo, saya selaku hamba Tuhan Gereja Marsharon menyatakan bahwa mereka berdua sudah resmi menjadi suami dan istri dalam pemberkatan nikah ini. Dengan ini saya perkenalkan Bapak dan Ibu Ricky Suryajaya Haryanto. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Luar biasanya kalau di dalam Tuhan, meskipun mereka sudah menjadi keluarga sendiri, tetapi mereka tetap akan menghormati dan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Saya undang orang tua dari Ricky untuk bangkit berdiri, dan Ricky dan Jerina memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Thank you, Man. Sudah merawat Ricky dari lahir sampai tumbuh dewasa. Thank you juga atas supportnya selama ini. Doain Ricky dan Jerina agar kita semua sehat selalu, hanya diberkati Tuhan, agar Ricky dan Jerina bisa membahagiakan mama nantinya ya.
Silakan duduk kembali orang tua dari Niki. Thank you Mama dan Jirina sudah mensupport Jirina sekali. Mama sudah sangat menginspirasi untuk jadi wanita yang mandiri dan selalu bisa bersyukur. Mohon doa Mama senantiasa menyertai Jirina dan Riki. Angkat rotinya, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik atas Riki dan Jirina. Biarlah hari ini merupakan deklarasi mereka untuk berkata mereka akan takut akan Tuhan sebagai pasangan suami dan istri. Ini adalah deklarasi mereka. Mereka mengangkat roti yang cuma roti biasa, tetapi mereka beriman bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mereka mengucap syukur karena bilur-bilurmu dan semua pengorbananmu di atas kayu salib telah membuat mereka mendapatkan setiap berkat yang mereka sebenarnya nggak layak, tetapi karena pengorbananmu mereka menerima setiap berkatnya. Biarlah mereka makan roti ini dengan ucapan syukur dan berkata, aku akan tetap setia untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Makanlah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan. Ambil cawannya, diangkat cawannya. Cawan ini cawan biasa, isinya cuma anggur biasa, tetapi biarlah dengan iman kita percaya bahwa ini adalah menandakan bahwa kita mau bersekutu selalu setia dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kalian berdua selalu mengucap syukur bahwa karena darah Yesuslah semua apapun kejelekan kita, kesalahan kita, dosa kita sudah diampuni di hadapan Tuhan. Kita kembali benar karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seumur hidup biarlah keluargamu, pernikahanmu menunjukkan bahwa engkau mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ini darah yang tidak ada nilainya, tidak sangat amat berharga. Darah Tuhan Yesus sangat amat berharga, dan setiap tindakan kita, setiap kita mengingatnya, kita akan selalu berkata, Tuhan, thank you atas darah Yesus. Kami akan selalu setia untuk bersekutu dengan darah Yesus. Aku akan jaga kehidupanku, aku akan selalu melayani kau, karena kau sudah berkorban untuk semuanya yang aku terima. Minumlah anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum. Dengan ini izinkan saya selaku perwakilan dari Gereja Marsharon memberikan ucapan selamat dahulu, congratulations sebagai suami dan istri. Ini hadiah dari kami agar engkau selalu suka akan perintah Tuhan dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, ya. God bless you. Dengan ini kita akan akhiri. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu terakhir. Semua baik apa yang engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau yang berikan hidupku berarti.
kami berkata bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau baik bagi Ricky dan Jerina karena Engkau sudah mempersatukan mereka dan menyiapkan setiap berkat yang akan mereka terima. Kami juga berkata, kami semua yang mengangkat tangan, Engkau adalah yang baik. Kami juga rindu Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami juga akan selalu mengundang Engkau dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan ini acara pemberkatan nikah sudah selesai. Saya serahkan kepada ibunya. You take me home. You take me home. You make me feel like the stars fell from the sky and rested within me. My fingertips could reach to the dark to keep you company. 'Cause you're my star. You're my star. You're my star. You're my star. Take me home, take me home.